Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan suatu topik yang sangat penting di dunia digital, yaitu data stored. Mulai dari apa itu sistem bilangan, representasi informasi dalam bit, main memory, dan mass stored. Terus apa yang dimaksud dengan data stored? Yang dimana jenis-jenis penyimpanan data tersebut ada yang memory main, terus memory eksternal, terus stored offline. Yang pertama, sistem bilangan. Sistem bilangan itu ada yang desimal, terus bilangan biner, terus ada juga yang bilangan oktal dan juga heksadesimal. Bilangan desimal contohnya seperti bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basis 10. Terus yang seperti apa bilangan biner? Bilangan biner seperti bilangan 0 dan 1 basis 2. Bilangan oktal yaitu bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basis 8. Dan juga bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal yaitu bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D basis 16 E, F. Poin 2, representasi informasi dalam bit. Representasi informasi dalam bit adalah cara komputer merepresentasikan data dalam format biner, yaitu rangkaian angka 0 dan 1. Bit merupakan singkatan dari binary digit, yang berarti digit biner. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang representasi informasi dalam bit. Yang nomor 1, bit paling signifikan adalah bit tanda yang menunjukkan apakah bilangan bulat positif atau negatif. Nilai 0 mewakili bilangan bulat positif, sedangkan 1 mewakili bilangan bulat negatif. Yang nomor 2, sisa bit setelah MSB mewakili besarnya bilangan bulat. Yang nomor 3, 1 bit umumnya mencapai ataupun mencakup 8 bit. Yang nomor 4, dalam komputasi, satu karakter seperti huruf, angka, atau simbol dipresentasikan sekelompok bit. Jumlah bit per karakter tergantung pada skema pengkodean yang digunakan. Yang nomor 5, representasi bilangan biner mendefinisikan bagaimana komputer dan sistem digital lainnya merangkum dan memanipulasi nilai numerik. Berikut ini adalah beberapa contoh representasi informasi dalam bit. Nomor pertama, representasi angka positif. Angka positif direpresentasikan dengan menambah angka 0 di depan angka tersebut. Misalnya, angka 50 direpresentasikan sebagai 00110010. Yang nomor 2, representasi angka negatif. Angka negatif direpresentasikan dengan menambahkan angka 1 di depan angka tersebut. Nomor 3, representasi kecepatan internet. Kecepatan internet 1000 Mbps berarti koneksi internet dapat mentransfer 100 juta bit per detik. Yang nomor 4, representasi ukuran file gambar. File gambar dengan ukuran 5 MB berarti file tersebut memiliki 40 juta bit data. Nomor 3, main memory ataupun memori utama. Apa itu main memory ataupun memori utama? Memori utama juga dikenal sebagai memori framer atau RAM, merupakan komponen penting dalam sistem komputer. Memori ini berfungsi sebagai ruang kerja bagi profesor komputer, menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan dan dijalankan secara aktif. Memahami memori utama sangat penting bagi para profesional IT karena
Memori ini secara langsung mengaruhi kinerja dan efisiensi sistem. Memori utama bersifat volatil, artinya memerlukan daya untuk menyimpan informasi yang tersimpan saat komputer dimatikan. Data dalam memori utama akan hilang, tidak seperti perangkat penyimpanan sekunder seperti hard drive atau SSD yang menyimpan data secara permanen. Memori utama menyediakan akses cepat ke data yang dibutuhkan CPU dengan cepat. Terus fungsi utamanya, yang pertama, menyimpan data sementara, menyimpan data dan instruksi untuk diproses oleh CPU. Yang nomor 2, eksekusi program, itu menyimpan program yang sedang berjalan ataupun memungkinkan CPU untuk mengambil dan mengeksekusi instruksi dengan cepat. Yang nomor 3, peningkatan kecepatan, yaitu menyediakan akses data yang lebih cepat daripada penyimpanan sekunder, secara signifikan meningkatkan kinerja sistem keseluruhan. Jenis-jenis memori utama, yang pertama ada DRAM, yaitu Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM yang paling umum digunakan di sebagian besar sistem komputer sebagai memori utama. RAM ini perlu direfresh ribuan kali per detik. Yang kedua ada SRAM, Static Random Access Memory. Lebih cepat dan lebih mahal daripada DRAM. Digunakan untuk memori cache dalam CPU karena kecepatannya yang lebih tinggi. Yang ketiga ada NVRAM, Non-Volatile Random Access Memory, yaitu menyimpan data bahkan saat daya dimatikan. Umumnya digunakan pada aplikasi khusus tertentu. Yang keempat ada Mass Storage, yaitu penyimpanan massal. Apa itu penyimpanan massal? Penyimpanan massal mengacu pada perangkat apapun yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara aman untuk akses di masa mendatang. Ini adalah instrumen penting dalam memastikan penyimpanan dan pengambilan data yang aman. Apa saja penyimpanan massal? Beberapa jenis penyimpanan massal saat ini umum digunakan atau masih digunakan oleh sebagian orang, tetapi tidak secara luas. Berikut ini apa saja penyimpanan massal. Beberapa jenis penyimpanan massal saat ini umum digunakan atau masih digunakan oleh sebagian orang, tapi tidak secara luas. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik apa saja penyimpanan massal? Beberapa jenis penyimpanan massal saat ini umum digunakan atau masih digunakan oleh sebagian orang, tapi tidak secara luas. Yang pertama ada penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik yang pertama ada hard disk, terus yang kedua ada pita magnetik. Terus yang kedua penyimpanan solid state. Penyimpanan solid state ada solid state drive ataupun SSD. Yang kedua ada drive universal serial bus ataupun drive USB. Yang ketiga ada kartu memori. Terus yang ketiga penyimpanan optik. Penyimpanan optik ada yang cakram padat ataupun CD. Yang kedua ada digital versatile disk ataupun singkatan dari DVD. Apa ciri-ciri penyimpanan massal? Ciri-ciri penyimpanan massal, atribut tertentu menggambarkan penyimpanan massal yang paling umum digunakan. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama ada kapasitas penyimpanan. Karena penyimpanan massal diharapkan dapat menampung data dalam jumlah besar, kapasitasnya diharapkan terus meningkat untuk memenuhi ukuran data yang terus bertambah. Tren ini terlihat dari peningkatan kapasitas perangkat penyimpanan modern hingga terabyte dan petabyte. Terus yang kedua, kecepatan akses. Kecepatan akses sangat penting dalam menentukan efisiensi penyimpanan massal dalam mengambil atau menulis data. Penyimpanan massal yang berbeda memiliki kecepatan yang berbeda-beda. SSD dikenal menawarkan kecepatan akses yang jauh lebih cepat daripada HDD. Yang ketiga, daya tahan.
Yang ketiga, daya tahan. Bagian dari pengamanan data adalah kemampuan penyimpanannya untuk menahan tekanan fisik dan lingkungan. Penyimpanan massal seharusnya cukup tahan lama untuk menyimpan data penting untuk diambil kembali di masa mendatang. Yang keempat, portabilitas. Penyimpanan massal seperti SSD dan drive USB dapat dibawa kemana-mana karena portabilitasnya. Hari ini karena apa ciri-ciri penyimpanan massal? Yang pertama ada kapasitas penyimpanan. Karena penyimpanan massal diharapkan dapat menampung data dalam jumlah besar. Kapasitasnya diharapkan terus meningkat untuk memenuhi ukuran data yang terus bertambah. Tren ini terlihat dari peningkatan kapasitas perangkat penyimpanan modern hingga terabyte dan petabyte. Terus yang kedua, kecepatan akses. Kecepatan akses sangat penting dalam menentukan efisiensi penyimpanan massal dalam mengambil atau menulis data. Penyimpanan massal yang berbeda memiliki kecepatan yang berbeda-beda. SSD dikenal menawarkan kecepatan akses yang jauh lebih cepat daripada HDD. Yang ketiga, daya tahan. Bagian dari pengamanan data adalah kemampuan penyimpanan untuk menahan tekanan fisik dan lingkungan. Penyimpanan massal seharusnya cukup tahan lama untuk menyimpan data penting untuk diambil kembali di masa mendatang. Yang keempat, portabilitas. Penyimpanan massal seperti SSD dan drive USB dapat dibawa kemana-mana karena portabilitasnya. Hal ini membuat transfer data jauh lebih mudah diakses, lebih efisien, dan lebih cepat. Yang kelima, keandalan. Perangkat penyimpanan massal harus berfungsi seperti yang diharapkan tanpa sering terjadi kegagalan atau kerusakan data. Sekian dan terima kasih.